Apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita dari The Monkey King 1. Melanjutkan kisah perjalanan Wukong yang baru selesai dari masa hukumannya di bawah telapak tangan Buddha, akibat ulahnya yang menghancurkan Istana Langit. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan masa lalu Wukong yang menghancurkan Istana Langit akibat diadu domba oleh siluman kerbau. Namun akibat ulahnya itu, membuat Wukong dihukum oleh Buddha selama 500 tahun di bawah Gunung Lima Jari. Sebelum pergi meninggalkan Wukong, Buddha Agung mengatakan jika dalam jenjang akhir masa hukumannya nanti, akan ada seorang biksu yang mendapat tugas mengambil kitab suci di barat. Jika saja Wukong mau menemaninya, maka Wukong akan dibebaskan dari Gunung Lima Jari. Scene melompat ke 500 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan dengan seorang biksu yang sedang melakukan sebuah perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Dia bernama Tong Samcong. Di saat itu Tong Samcong ditemani oleh dua pengawal untuk menemaninya. Namun perjalanan Tong Samcong sangatlah sulit dan banyak rintangannya, dibuktikan dengan adanya harimau putih liar yang mencoba memangsa mereka bertiga. Karena tak memiliki ilmu bela diri, lantas Tong Samcong bersama dua pengawalnya lari terbirit-birit. Hingga akhirnya mereka mentok di ujung gunung dan tak bisa lari lagi. Dua pengawal yang sangat cupu, lantas langsung pergi meninggalkan Tong Samcong seorang diri. Melihat jika dirinya akan segera dimangsa, Tong Samcong pun memasuki lubang gua yang berada di gunung itu. Dan faktanya ternyata gunung itu adalah Gunung Lima Jari, yang terdapat Wukong terbelenggu di dalam sana menjalani masa hukumannya. Wukong pun membujuk Tong Samcong agar mau menarik kain yang terdapat tulisan mantra. Dengan begitu maka ia akan terbebas, dan membantu Biksu Tong mengalahkan si harimau putih. Biksu Tong pun ragu, mengingat jika Wukong adalah siluman, dan bisa saja malah nanti akan memakannya juga. Karena tak ada pilihan, mengingat jika harimau putih itu semakin dekat dan siap untuk mencabik-cabik tubuhnya, akhirnya Biksu Tong dengan terpaksa menarik kain mantra itu, yang membuat Wukong terbebas dari gunung itu. Tak ingin ingkar janji, Wukong pun menghajar harimau putih itu dengan sangat enjoy dan santuy. Setelahnya Wukong memanggil tongkat saktinya yang juga ikut terkubur di dalam gunung. Dengan berkolaborasi bersama sang tongkat, Wukong semakin kuat sehingga membuat harimau itu tewas dan dibuatnya sate. Setelah itu Wukong menghampiri Biksu Tong. Wukong yang mengetahui jika Biksu Tong adalah biksu yang dimaksud oleh Buddha 500 tahun lalu, akhirnya mau menemani sang biksu menuju barat mengambil kitab suci. Biksu Tong pun menyangkal, dan mengatakan jika ia tak butuh bantuan dari Wukong. Mendengar itu lantas membuat Wukong sangat senang dan gembira, mengingat jika ia tak memiliki beban lagi, karena sang biksu sendirilah yang menolak untuk ditemani. Pada saat Wukong beranjak pergi meninggalkan sang biksu, tiba-tiba kotak Biksu Tong terbuka, dan mengeluarkan mahkota Sinpai yang langsung mengejar Wukong. Wukong pun kembali lagi dan menanyakan mengapa Sinpai itu menempel di kepalanya. Biksu Tong pun mengatakan jika Sinpai itu pemberian dari Dewi Kuan Yin, dan ia sama sekali tak tahu menahu. Biksu Tong yang melihat jika ada tulisan mantra di Sinpai itu, lantas langsung membacanya. Namun secara mengejutkan ternyata mantra itu membuat Wukong sangat kesakitan bukan main. Akibatnya membuat Wukong sangat marah dan hendak membunuh sang biksu. Namun sebelum itu terjadi, datanglah Dewi Kuan Yin yang langsung menjelaskan jika Biksu Tong saat ini resmi menjadi guru bagi Wukong. Sang Dewi berkata jika Wukong harus menemani Biksu Tong dalam mengambil kitab suci di barat. Dan apabila berhasil, maka Wukong akan bebas dari Sinpai emas itu. Mendengar itu lantas Wukong segera meluncur terbang dengan kecepatan penuh untuk mengambil kitab suci itu sendirian. Namun secara mengejutkan ternyata Wukong malah kembali lagi ke tempat semula. Wukong pun bertanya mengapa ia hanya berkeliling di tempat yang sama. Biksu Tong pun mengatakan jika untuk mengambil kitab suci itu harus selangkah demi selangkah kaki. Pada saat sang biksu menjelaskan secara detail, tiba-tiba muncullah naga Bir Brand yang langsung menyerang mereka. Dengan refleks Wukong segera membawa biksu untuk diselamatkan. Namun malang bagi si kuda, ia langsung dilahap oleh sang naga.
Wukong yang sangat sakti, lantas langsung menghajar dan menghempaskan sang naga hingga modar. Dengan ilmu sihirnya, Wukong pun mengubah naga itu menjadi kuda putih yang ia lahap sebelumnya. Ia juga berkata jika bersedia menjadi murid dan menemani Biksu Tong ke barat. Singkat cerita, mereka pun segera melakukan perjalanannya selangkah demi selangkah kaki. Hingga tibalah di mana mereka di suatu tempat yang terdapat candi kuno. Di sana Wukong bersama sang biksu melihat jika ada beberapa betina yang sedang dikejar-kejar oleh seorang pria. Wukong dengan mata batinnya melihat jika pria itu adalah seorang siluman babi yang sedang menyamar. Dengan sigap Wukong langsung menghajar siluman itu dengan membabi buta. Ia pun babak belur dan berubah menjadi bentuk yang semula. Dia bernama Baji, atau biasa disebut dengan nama Cut Patkai. Namun ternyata di sana ada teman Patkai yang bernama Wuching juga langsung ikut menyerang Wukong untuk membantu Patkai. Karena kekuatan mereka tak seimbang dengan Wukong, jelas Wukong lah yang berhasil memenangkan pertarungan itu. Pada saat Wukong hendak membunuh mereka berdua, datanglah Biksu Tong yang langsung menghentikannya. Kemudian Patkai dan Wuching pun menjelaskan jika mereka berdua selama ini juga sedang menunggu seorang biksu suci yang akan ke barat. Bukan tanpa sebab, karena dahulu mereka berdua adalah seorang dewa kayangan yang dikutuk dan dilempar ke bumi akibat telah membuat kesalahan. Mereka diberitahu oleh Dewi Kuan Yin untuk menjadi murid dan menemani seorang biksu yang menuju ke barat untuk mengambil kitab suci. Apabila berhasil, maka mereka berdua akan menjadi manusia dan menjadi dewa kembali. Di sisi lain ternyata mereka sedang dipantau oleh Ratu Siluman Tengkorak Putih. Sang ratu berniat untuk memakan Biksu Tong demi mencapai keabadian. Dan faktanya ternyata selama ini ia memakan manusia lain untuk memperpanjang umurnya selagi menunggu waktu yang tepat memakan Biksu Tong. Ia pun mengerahkan para anak buahnya untuk segera menangkap sang biksu. Sin kembali lagi ke rombongan Biksu Tong yang telah tiba di suatu hutan rimba yang dipenuhi kabut asap. Setelah cukup lama menyusuri hutan itu, akhirnya mereka bertemu dengan seorang nenek yang tinggal bersama dua anak gadisnya. Wukong yang curiga pun hendak menerawang mereka menggunakan mata batinnya, namun dengan sigap si nenek melibaskan bajunya untuk mengganggu penglihatan Wukong. Dan faktanya ternyata sang nenek dan dua putrinya itu adalah jelmaan dari anak buah sang ratu. Wukong yang terganggu, alhasil belum bisa membuka kedok si nenek. Si nenek pun mengajak rombongan Wukong untuk masuk sembari mencari celah untuk menculik Biksu Tong. Berbeda dari Wukong yang masih curiga, Patkai malah terperdaya atas kecantikan kedua anak sang nenek. Dengan rasa kesaktian tingkat tinggi, Patkai pun segera mengejar anak si nenek. Melihat tingkah laku Patkai yang kurang sopan, Biksu Tong pun menyuruh Wuching untuk segera mengejar Patkai. Kembali lagi ke Wukong yang masih terlihat kesakitan di area matanya akibat libasan dari si nenek. Si nenek pun menyuruh Wukong untuk membasuh matanya di sungai belakang rumah. Untuk berjaga-jaga atas keselamatan sang guru, Wukong pun membuat lingkaran pengusir setan dengan ilmunya untuk menjaga Biksu Tong. Sebelum pergi, Wukong sembari berkata secara bisik-bisik, jika sang guru tidak boleh meninggalkan lingkaran itu apapun yang terjadi. Benar saja, tidak jauh Wukong pergi, siluman itu langsung beraksi untuk menculik Biksu Tong. Namun akibat lingkaran sakti yang dibuat oleh Wukong, alhamdulillah sihir siluman itu tidak bisa menyentuh Biksu Tong. Tak kehabisan akal, siluman itu pun mencoba memperdaya Biksu Tong dengan cerita sedih yang ia alami. Ia bercerita jika dahulu mereka diusir tanpa sebab oleh warga desa, yang membuatnya berakhir di hutan ini. Biksu Tong yang tolol, akhirnya berhasil ditipu dan keluar dari lingkaran untuk menenangkan si nenek. Wukong yang baru selesai mencuci mata, langsung menggunakan mata batinnya untuk melihat wujud si nenek. Si nenek yang panik jika identitasnya telah terbongkar, langsung akting seperti sinetron Indosial. Lalu dengan cepat ia bergegas kabur dari tubuh si nenek. Tak ingin melepaskan siluman itu begitu saja, Wukong pun mengejarnya kemanapun. Di tengah pengejarannya,
Wukong melihat jika kedua siluman itu hendak memangsa Patkai dan Wuqing. Tak ingin ketahuan, Wukong menghajar mereka secara diam-diam. Namun hal itu ternyata hanyalah tipuan saja. Melihat Wukong yang sedang sibuk, sang ratu siluman segera kembali masuk ke dalam tubuh si nenek untuk segera ia memangsa Biksu Tong. Namun ternyata Wukong telah menyadari dan segera kembali lalu menghajar ratu siluman itu. Biksu Tong bersama Patkai dan Wuqing yang belum mengetahui apa-apa, lantas langsung memarahi Wukong habis-habisan. Wukong pun menjelaskan jika si nenek telah dirasuki oleh ratu siluman untuk mencelakai sang guru. Namun Biksu Tong tak percaya dengan kata-kata dari Wukong. Ia juga sembari membacakan mantra dari Sinpai Emas hingga membuat Wukong meraung kesakitan. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Wukong menyendiri di sebuah tebing. Ia sedih karena niat baiknya untuk melindungi sang guru malah tidak dihargai sedikitpun. Tak lama kemudian datanglah Biksu Tong yang mencoba menenangkan hati Wukong. Di sana Biksu Tong bercerita jika ia dahulu pernah ngamar dengan betina yang ia temui di KI Palembang. Namun seiring berjalannya waktu, ia baru menyadari jika betina itu adalah seorang pria tulen. Mendengar cerita itu lantas membuat Wukong tertawa terbahak-bahak. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana mereka melanjutkan perjalanannya dan saat ini telah tiba di sebuah ibu kota kerajaan. Di sana mereka disambut baik oleh sang kaisar kerajaan. Malam harinya sang kaisar menggelar hajatan untuk menyambut kedatangan Biksu Tong yang dianggap orang suci. Sang kaisar sembari bercerita tentang nasib pilu yang dialami oleh kerajaannya, di mana ada ratu siluman tengkorak putih yang selalu menculik dan memakan anak-anak di desanya untuk memperpanjang umurnya. Sang kaisar bersama para rakyatnya pun berlutut dan memohon kepada Biksu Tong untuk menolong mereka menangkap dan membunuh siluman itu. Tidak lama kemudian datanglah sang ratu siluman sembari menyerang dan membunuh para pasukan kaisar secara membabi buta. Setelah itu ia menemui dan mengajak Wukong berbicara secara empat mata. Wukong pun setuju dan masuklah mereka berdua di sebuah kamar biru. Di sana Ratu Siluman mencoba mempengaruhi Wukong agar mau bekerja sama dengannya. Ratu Siluman memanas-manasi Wukong tentang Sinpai Emas yang membelenggu kepalanya. Ia menyamakan Wukong dengan topeng monyet yang selalu nurut dengan perkataan tuannya. Ratu Siluman pun menyuruh Wukong untuk membawa Biksu Tong ke tempat sepi. Sebagai gantinya, ia akan melepaskan Sinpai itu dari kepala Wukong. Wukong pun termenung dan setuju untuk bekerja sama. Singkatnya di sini Biksu Tong akan menemui Ratu Siluman di sebuah tempat. Namun pada saat sang ratu hendak memangsa sang guru, datanglah Wukong yang ternyata tidak ingin mengkhianati gurunya. Ratu Siluman pun marah dan mengerahkan para anak buahnya untuk menyerang Wukong habis-habisan. Dengan bantuan Patkai dan Wuqing, Wukong pun berhasil membuat Ratu Siluman kewalahan dan kalah. Di tengah pertarungan yang sengit itu, tiba-tiba ada salah satu ninja yang menculik Biksu Tong secara diam-diam. Dan faktanya ternyata ninja itu adalah suruhan dari sang kaisar. Biksu Tong pun bingung dan bertanya mengapa sang kaisar melakukan ini. Kaisar pun menjelaskan jika ialah dalang di balik penculikan anak-anak dan meminum darah mereka. Ia melakukan itu untuk mengobati tangannya yang terkena penyakit kurap, namun yang ia lakukan sia-sia, mengingat jika tangannya tidak kunjung sembuh. Menurut ramalan, jika daging orang suci seperti Biksu Tong bisa menyembuhkan berbagai penyakit, maka dari itulah ia menculik Biksu Tong untuk menyembuhkan penyakit kurapnya itu. Pada saat Biksu Tong hendak disakiti, datanglah Wukong yang tiba tepat waktu langsung menghajar sang kaisar secara membabi buta. Pada saat Wukong hendak membunuh sang kaisar, Biksu Tong pun melarangnya. Setelah itu Wukong segera membebaskan para anak-anak yang sedang dikurung oleh sang kaisar. Atas kejadian semalam, Biksu Tong bersama rombongan pun memutuskan untuk segera pergi melanjutkan perjalanannya menuju barat. Namun di tengah perjalanannya terlihat banyak rombongan emak-emak yang berterima kasih karena telah menyelamatkan anak-anak mereka.
Di tengah kerumunan itu terdapat salah satu bocil yang hendak memberikan Biksu Tong sebuah hadiah. Wukong yang memiliki mata batin, lantas mengetahui jika itu adalah jelmaan dari siluman anak buah sang ratu. Wukong pun segera menepis tangan siluman itu untuk menyelamatkan sang guru. Melihat jika sandiwara mereka berhasil, Ratu Siluman pun melanjutkan dengan cara membuat suasana semakin mencekam dengan menyamar sebagai ibu dari anak itu. Untuk menghentikan perbuatan dari Wukong, Biksu Tong segera menyanyikan lagu Roma Irama hingga membuat Wukong meraung keasikan. Melihat jika siluman itu terus mencoba menusuk sang guru, Wukong pun sebisa mungkin menahan rasa sakitnya untuk melanjutkan menghajar siluman durjana itu. Biksu Tong yang belum mengetahui semuanya pun sangat marah dan memutuskan untuk mengusir Wukong. Pat Kai dan Wu Qing pun mencoba untuk memohon kepada sang guru agar ia bisa memaafkan perbuatan dari kakaknya. Namun tekad Biksu Tong tetap bulat untuk mengusir Wukong. Karena perbuatannya main hakim sendiri membunuh warga yang tak berdosa itu tidak bisa dimaafkan lagi. Setelah selesai memberi penghormatan terakhir, Wukong pun segera pergi meninggalkan sang biksu. Melihat jika rencananya berhasil memisahkan Wukong dari Biksu Tong, Ratu Siluman segera menculik dan membawa Biksu Tong ke suatu tempat. Setelah guru mereka diculik, Pat Kai dan Wu Qing pun sangat bingung dan tak tahu mau berbuat apa, mengingat jika kemampuan mereka tidak berimbang dengan sang Ratu Siluman. Pat Kai pun mengajak Wu Qing untuk mengakhiri perjalanan ini saja, namun Wu Qing segera menepis dan berkata jika Pat Kai bukanlah murid yang setia. Dengan rasa marah Wu Qing pergi sendiri untuk menyelamatkan sang guru walaupun harus berkorban nyawa. Xin berpindah ke Wukong yang merasa sedih akibat diusir oleh Biksu Tong. Wukong pun pergi dan memutuskan untuk kembali lagi ke Gunung Huaguo. Di tengah perjalanan ia didatangi oleh Dewi Kuan Yin. Sang Dewi berkata jika ia telah mengetahui semua masalah yang dihadapi oleh Wukong. Dewi Kuan Yin berkata jika yang dilakukan oleh Wukong itu adalah benar dan tepat. Mengingat jika hanya Wukong lah yang memiliki mata batin. Maka dari itu Dewi Kuan Yin meminta maaf karena Biksu Tong yang tak tahu apa-apa sehingga membuatnya menjadi salah paham. Dewi Kuan menjelaskan jika saat ini Biksu Tong tengah mengalami masalah yang sangat besar. Karena ia diculik dan hendak dijadikan santapan oleh Ratu Siluman Tengkorak. Wukong pun bimbang entah harus menolong atau bodoh amat. Berpindah ke Pat Kai yang ternyata saat ini berubah pikiran. Ia berjalan dan telah tiba di Gunung Huaguo untuk menemui dan meminta bantuan dari Wukong. Namun di sana para kera menjelaskan jika sampai saat ini raja mereka yaitu Wukong belum juga kembali setelah kurang lebih 500 tahun lalu. Yang ada hanyalah baju besi peninggalan dari sang raja mereka. Buat kalian yang bingung mengapa masih ada kera di Gunung Huaguo, padahal kurang lebih 500 tahun lalu sudah habis dibantai oleh siluman kerbau. Jadi para kera ini adalah anak-anak dari para kera yang masih selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh siluman kerbau 500 tahun silam. Xin berpindah ke Wu Qing yang ternyata telah tiba markas Ratu Siluman Tengkorak. Di sana Wu Qing dihadang oleh ratusan ribu bala tentara tengkorak anak buah sang ratu. Tanpa rasa gentar sedikit pun, Wu Qing baku hantam dengan para tengkorak itu. Tak lama kemudian datanglah Pat Kai yang membantu dengan menggunakan baju perang milik Wukong. Pada saat bersamaan, ternyata Ratu Siluman Tengkorak sudah mulai menghisap roh kehidupan Biksu Tong untuk mencapai keabadian. Karena masih setia dengan sang guru, Wukong pun datang dengan kecepatan penuh untuk menolong. Melihat keberadaan tuannya, lantas sang baju perang segera memecah diri dari Pat Kai untuk kembali ke tuannya, yaitu Sun Wukong. Dengan menggunakan tongkat saktinya, Wukong dengan mudah membantai ratusan ribu tengkorak itu dengan satu kali tebasan. Setelah itu Wukong segera masuk dan menghentikan proses sedot arwah dari sang Ratu Siluman. Melihat jika aksinya kembali gagal, lantas sang Ratu Siluman sangat marah dan mengamuk kepada Wukong. Setelah Ratu Siluman lengah, Wukong segera masuk dan membawa Biksu Tong untuk diselamatkan. Ratu Siluman pun sangat marah dan berubah menjadi tengkorak raksasa yang sangat menyeramkan. Setelah Wukong dan Biksu Tong keluar,
Ratu Siluman dengan segera menangkap dan menyandera sang biksu di dadanya. Dengan sebisa mungkin Wukong mengerahkan ilmunya untuk mengalahkan dan menyelamatkan sang biksu. Namun si Ratu Siluman Tengkorak sangat murka menyerang Wukong bertubi-tubi. Wukong dengan kelincahannya menghindar sembari menyerang Ratu Siluman. Wukong pun telah habis kesabaran, dan mengeluarkan ilmu 1000 bayangan. Hingga akhirnya Ratu Siluman pun tumbang dan kalah telak dari Wukong. Setelah kekalahan itu, akhirnya datanglah Sang Buddha Agung untuk melenyapkan roh Ratu Siluman Tengkorak untuk selama-lamanya, tanpa adanya proses reinkarnasi lagi. Bukan tanpa sebab, karena sudah ribuan tahun sang ratu telah berbuat dosa memakan manusia demi memperpanjang umurnya, dan itu sudah menentang takdir umur yang ditentukan oleh Sang Buddha Agung. Biksu Tong pun memohon dengan kerendahan hatinya agar sang Ratu Siluman Tengkorak dimaafkan, dan diberi kesempatan untuk bereinkarnasi lagi. Buddha Agung pun setuju, namun sebagai konsekuensinya adalah nyawa Biksu Tong sendiri. Biksu Tong harus mati bersama dengan sang ratu, agar Biksu Tong bisa membimbing sang Ratu Siluman bereinkarnasi ke manusia yang lebih baik. Arwah sang ratu pun memasuki alam bawah sadar Biksu Tong. Di sana sang ratu berkata jika ia lebih memilih mati, daripada harus bereinkarnasi menjadi manusia. Biksu Tong pun tersadar, dan arwah sang ratu kini masih tersegel di tubuh Biksu Tong. Biksu Tong yang menyadari itu, lantas meminta Wukong untuk membunuhnya, karena ia ingin mati bersama untuk membimbing sang Ratu Siluman bereinkarnasi menjadi manusia yang lebih baik. Mendengar hal gila itu jelas Wukong sangat menolak. Namun di sini Biksu Tong terus membujuk dan berkata jika ajaran Buddha sesungguhnya adalah membimbing orang ke jalan yang benar, walaupun nyawa harus menjadi taruhannya. Karena tekad dari sang guru sangatlah besar, akhirnya Wukong menuruti kehendak dari gurunya itu untuk segera ia bunuh. Biksu Tong yang kini telah tewas, akhirnya bertemu dan membimbing roh Ratu Siluman Tengkorak menuju reinkarnasi ke manusia yang lebih baik. Setelah gurunya mati, Wukong pun berjanji untuk terus menunggu dan tetap melanjutkan perjalanannya ke barat untuk mengambil kitab suci. Namun secara ajaib kini jasad dari Biksu Tong tiba-tiba berubah menjadi batu. Singkat cerita beberapa tahun pun berlalu, di mana Wukong terus membawa patung Biksu Tong dengan ditemani Pat Kai dan Wuching yang kini terus melanjutkan perjalanan menuju barat. Tiba-tiba muncullah Dewi Kuan Yin yang meneteskan air kehidupannya ke patung Biksu Tong, yang tanpa disadari oleh Wukong ternyata guru mereka telah lahir kembali dari patung itu, dan film pun selesai. Nah jadi film ini masih ada lanjutannya guys, yaitu The Monkey King 3. Bagaimana kira-kira harus Mimin lanjutkan atau pindah ke film lain aja? Tulis di kolom komentar. Sampai di sini, Mimin akhiri dengan salam pempek telok.